Assalamualaikum Nazda dan keluarga. Aku bikin videonya di sekolah karena belum pulang, masih urus buat event nanti yang bakal ada, yang asis laksanain. Jadi aku mau ngejelasin, tapi kalau misalnya nanti kurang jelas bisa ditanya lagi ya. Nanti niatnya itu mau ke Gunung Prau. Perjalanan trekking menuju ke puncak Gunung Prau via Petak Banteng sangat cocok bagi pemula karena memiliki durasi pendakian yang singkat. Apa iya? Kira-kira gimana ceritanya? Jadi setelah perjalanan trekking dari base camp menuju ke pos 1, ini sekitar 20 menitan sudah sampai di pos 1 Sikudewo. Di pos 1 ini ada persimpangan jalan, kalian ambil arah kiri aja ya. Lewat di samping pos ojek nanti ada tangga batu seperti ini. Bukan Petak Banteng namanya kalau treknya itu bukan berupa tanjakan. Kalau kalian lebih memilih jarak yang jauh tapi landai atau jarak yang lebih pendek tapi full menanjak. Setelah melewati trek tangga berupa batu, nanti treknya itu berubah menjadi tanah seperti ini ya. Di sebelah kanan ini juga ada warung, tapi kondisinya tutup, mungkin karena weekday. Dikarenakan ini aku trek sendirian, jadi aku jarang sekali untuk berhenti ya. Berhenti itu pun hanya untuk minum atau mengatur nafas sejenak. Beda lagi kalau trekking bareng-bareng ya, mungkin bisa ngobrol atau bercanda di sepanjang jalur pendakian. Ya begitulah, solo ataupun bareng-bareng sama-sama memiliki plus minusnya masing-masing. Dari base camp sampai sini itu tanjakan terus, tapi nggak bosan karena di sekelilingnya itu pemandangannya sangat bagus. Berjalan ke atas lagi nanti kalian akan bertemu dengan warung yang tepat berada di jalur pendakian. Untuk kondisi warungnya tutup juga, mungkin hanya buka ketika weekend. Akan tetapi hanya jarak beberapa meter saja di depan itu sudah ada warung lagi dan kondisi warungnya itu buka. Setelah melewati warung tersebut, di atasnya lagi itu ternyata pos 2, ditandai dengan gapura yang ikonik seperti ini. Untuk estimasi dari pos 1 menuju ke pos 2 itu dapat ditempuh sekitar 25 menitan. Setelah melewati pos 2, nanti treknya itu berubah menjadi tanjakan berupa tanah dan akar-akaran seperti ini. Dan vegetasinya itu cukup rapat, jadi walaupun terik ini sangat sejuk ya. Di tengah perjalanan ini aku baru sadar ya kalau aku naiknya itu terlalu pagi sih. Karena di Gunung Prau via Petak Banteng ini kan cukup singkat untuk perjalanan pendakiannya ya. Ya bisa dipastikan bakalan kabut nanti di area sunrise camp. Apalagi ini aku sendirian ya, jadi bisa kalian bayangkan sendiri bakalan ngapain di area sunrise camp nanti. Di pertengahan antara pos 2 ke pos 3 nanti kalian bakal ketemu mata air ya. Jadi kalian bisa mengambil persediaan mata air sebelum melanjutkan perjalanan ke sunrise camp. Sampai di sini aku merasa kurang fit sih sebenarnya karena dari semalaman itu kurang tidur dan kurang istirahat. Karena sesampainya di base camp aku belum sempat rebahan sama sekali. Tadi itu langsung makan, kemudian bersih-bersih, kemudian langsung registrasi dan melanjutkan trekking menuju ke puncak Gunung Prau. Kalau dipikir-pikir mungkin lebih capek perjalanan menuju ke base camp daripada perjalanan pendakian itu sendiri. Kebayang sih ini kalau di musim hujan bakal selicin apa trekkingnya. Pada pukul 11 lebih 9 menit ini akhirnya aku sudah sampai di pos 3 Cacingan. Jadi total estimasi waktu dari pos 2 hingga ke pos 3 itu sekitar 45 menitan ya. Dikarenakan durasinya sudah cukup panjang untuk ceritanya, aku lanjut di part 3. Di part 3 nanti aku bakalan tunjukin kalian bagaimana suasana di sunrise camp dan keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro dari Gunung Prau. Cuma tanggalnya belum pasti, sekitar tanggal 20-an. Karena di tanggal 27 sampai tanggal 1 itu sekolah aku lagi ngadain acara lomba di GOR. Jadi nggak bisa tanggal segitu, kemungkinan dari tanggal 23. Nah itu rencananya mau ke Gunung Prau selama 3 hari 2 malam. Karena terus nanti asananya itu sama teman aku namanya Arif ini. Mendaki terus Nanti Arif ajak temennya juga. Arif itu sekolah di SMK 5 sama kayak aku, tapi beda jurusan. Aku jurusan kimia analis, kalau Arif itu jurusan teknik elektro. Nanti dia ngajak temennya juga.
dia sebelumnya udah pernah ke situ, jadi insya Allah bakal lancar. Terus nanti juga lewat jalur Patak Banteng. Jadi karena nanti Arif orang Bekasi, Najda rumahnya di Bogor jauh, jadi kemungkinan nanti Najda nginep di rumah aku buat ke terminalnya bareng-bareng. Nanti kita ngumpul kemungkinan di dekat rumah aku ngumpulnya, terus nanti baru berangkat bareng-bareng ke terminalnya, habis itu langsung di base campnya gitu. Terus kalau untuk perlengkapan naik gunungnya, kalau misal Najda nggak punya bisa beli, tapi kalau misalnya beli kemahalan bisa sewa, ada tempat sewanya per hari itu bisa sesuai barangnya mau disewa apa, sekitar 25-an, ada 8.000 juga ada, tapi tergantung yang disewanya apa. Terima kasih. Nah kalau misalnya maaf itu ada suara vakum, kalau misalnya kurang jelas nanti bisa tanyain aku lagi ya. Maka inilah cara aku sholat di atas gunung. Pertama, cari dulu kontur tanah yang landai dan tempat yang bersih. Biasanya di pos atau di shelter. Kedua, cari arah kiblat. Biar nggak ribet, aku beli kompas kayak gini nih. Jadi tinggal lihat aja arah barat. Terus, kalau aku yakin nggak ada mata air dalam 2,58 km dan persediaan air aku terbatas, maka aku wudhu dengan cara tayamum. Aku juga bawa sajadah travel atau mukena pocket travel kayak gini yang ringan dan anti air. Biasanya bahannya parasut. Nah, kamu juga bisa mempelajari tata dan syarat menjamak dan mengkodo sholat, jadi kamu bisa gabung sholatnya. Dan yang aku tahu, jika kita dalam keadaan gak bisa melepas alas kaki, maka fikirnya kita boleh sholat menggunakan alas kaki termasuk sepatu. Nah, gak susah kan? Yuk langsung tag teman kamu dan sekarang